Produktif, Ya. ini Istilah orang executive sekarang order. kalau dalam istilah ilmuwan politik itu imperial presidency. Ya itu makanya. Jadi itu presiden yang terlalu banyak menggunakan kewenangan eksekutifnya, gitu Ya. kan? Apakah ini mengulang periode singkat antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, dua hampir 3 dekade, di mana ujungnya adalah kepahitan dan darkness. Ini kan Elon Ya, Musk ya. membawa semangat Doge itu anak-anak muda yang dia bilang ini super high IQ, small government revolutionaries. Martin Luther King kan berkata bahwa jangan nilai anak saya atau manusia itu dari sukunya, dari kulitnya, tetapi nilai dari karakternya. Nah, semangatnya anti-DEI itu kan mau itu. Sudah tiba saatnya, ini kan kayak audit lah, audit terbuka gitu yang dilakukan anak 20-an tahun, ahli software, mungkin dia pakai artificial intelligence untuk memeriksa dokumen juga. Yang terjadi kan dari 3 minggu ini banyak hal yang fundamental kan. Misalnya soal kaitannya dengan diversity, equality and inclusion ya. Jadi misalnya Trump menyetop sementara, nggak tahu sementara atau enggak ya. DEI itu kan sekarang ideologi terbaru dari kaum progresif. Yes. Di mana manusia menjadi kategori. Betul. Tergolong dalam suku, tergolong dalam gender. Ini dampak yang terjadi pada aspek kultural lah ya. Jadi bagaimana 3 minggu ini Trump misalnya langsung menyetop USAID gitu misalnya ya. Saya nggak tahu apakah akan berlanjut atau enggak. Terus kemudian dari aspek federal government ya, aspek ekonomi politik, the Doge, yang dipimpin oleh Trump ya, Elon Musk, Department of Government Efficiency. Ya betul. Jadi ini ada 2 aspek ini yang menarik dari domestic politics ya di Amerika ya. Apa yang sebenarnya terjadi itu? Kalau kita pakai tadi ya dari Neil Ferguson ya, apakah ini revolusi seperti kata Fareed Zakaria ya, perwujudan dari kristalisasi dari berbagai perubahan besar yang terjadi dalam 3 minggu. Kira-kira itu kalau kita pakai Fareed Zakaria, atau kita pakai Neil Ferguson, ini counter revolution dari kaum konservatif gitu ya. Nah, terserah kita lihat, kita kan belum bisa mengadili sekarang, sejarah sedang bergerak. History is in the making. Tetapi tetap ada kata revolusi, perubahan besar yang fundamental. Tadi Sahal benar, terbagi dalam 2 hal kan, yang segala macam hal yang kembangannya kan. Executive Order 64 kan bisa dibagi 2. Lah kira-kira lah ya. Satu menyangkut masalah domestic affairs-nya, ya tadi Doge, bagaimana birokrasi dan pemerintahan federal di Amerika. Repositioning pemerintah dan birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat secara umum. Apa yang harus dilakukan? Setelah Roosevelt, ini Neil Ferguson lagi gitu. Welfare state setelah 1 abad, ini apakah revisi dan counter revolusi terhadap welfare state? Ini kita bahas nanti. Ini kan satu. Yang kedua, elemen yang terkait kalau tadi domestik, yang terkait dengan dunia yang luas, yaitu foreign policy Amerika. Makanya tarif jadi dampak dunia dari revolusi ini kan ada 2 juga, yaitu tarif dan geopolitik secara keseluruhan. Nah, sebelum soal aspek kedua tarif dan geopolitik, aspek domestik juga tadi misalnya orang berbicara tentang Trump yang begitu produktif istilah orang sekarang order. Kalau dalam istilah ilmuwan politik itu imperial presidency. Ya itu makanya. Jadi itu presiden yang terlalu banyak menggunakan kewenangan eksekutifnya gitu kan. Mengenai kan ada How Democracies Die. Ya ini buku yang Levitsky dan Ziblatt. Betul ini, ya kan. Apakah ini pertanda awal matinya demokrasi Amerika? Karena terlalu kuatnya imperial presidency. Juga tadi Cel soal DEI itu kan orang berbicara tentang ini inklusi, diversity, equality itu kemudian kok justru malah
dihambat oleh Oke. Trump gitu. Jadi ini kan padahal itu kan elemen-elemen demokrasi Oke. gitu kan. Nah, ini jadi aspek itu juga kita menarik. akan elaborasi hal ini Oke. satu persatu. Ini kan baru pembukaan. Hmm, Jadi secara substansi apa yang terjadi, dia mengandung bibit-bibit revolusioner. Dalam pengertian tadi bahwa pemerintahan federal ada eksekutif, ini kan kita harus mengertinya secara trias politika. Oke. Jadi eksekutif, legislatif, judiciary. Di sini di mana peran eksekutif yang semula dibatasi oleh legislatif, oleh judiciary itu terlalu bersifat imperial. Terlalu banyak perubahan penting lewat executive order, bukan negosiasi di parlemen, Oke. bukan pemeriksaan yang teliti oleh para hakim. Itulah kira-kira kalau kita pakai Montesquieu ya. Nah, tergantung posisi kita sekarang dalam menilai ini. Ini kita akan bicarakan berikutnya. Tetapi kalau kita kembali kepada Neil Ferguson, ada benarnya bahwa ini semacam counter revolution dari kaum konservatif. Sebenarnya istilah konservatif sudah nggak lagi tepat sekarang ini, karena apa yang mau dilakukan oleh Elon Musk misalnya, kan dia berkata bahwa dia seorang libertarian, seorang free speech absolutis, mengembalikan keseimbangan yang produktif antara kebersamaan dan kebebasan individu. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini menarik sekali hal. Dari segi pandangan sejarah, pandangan ekonomi politik, ini Fareed Zakaria dan Neil Ferguson bisa dua-duanya benar. Ya, tergantung yang satu counter, yang satu kan proposing the revolution, tetapi kan revolution anyway, perubahan besar. Nah, kita bersyukur dalam pengertian kita menyaksikan momen-momen history di mana sejarah sedang dibuat. Kita bisa menilai apakah nanti akan ke arah lebih baik, harapan kita tentu saja, atau dia membuat kita semua jadi panik, kalut, saling sleepwalking into dark history. Ya kan, apakah ini mengulang periode singkat antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, dua hampir 3 dekade, di mana ujungnya adalah kepahitan dan darkness. Untung ada Churchill yang menahan gelora Nazisme dan kemudian bersama Roosevelt menaklukkan Hitler dan Mussolini gitu loh. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal momentum baru baik di Amerika maupun di dunia untuk reposisi. Karena ini Fareed Zakaria benar. Begitu banyak perubahan ekonomi, teknologi yang sudah terjadi. Masa sih politiknya nggak berubah? Pasti ada perubahan. Nah, barangkali ini yang kita lagi saksikan hal. Nah, dalam 3 minggu kepemimpinan Trump, ini kan ada dampak yang sifatnya luar negeri ya, internasional, dan ada yang dalam negeri di Amerika sendiri. Nah, kita masuk ke dalam negeri dulu deh. Amerika sendiri Walaupun terkait. Terkait ya, betul. Nah, ini kan ada tadi Celi nyebut soal revolusi ya. Revolusi Trump, terus bicara tentang the Doge, tentang dampaknya kepada culture dan kepada pemerintah federal ekonomi politiknya. Bisa dielaborasi lagi nggak, Celi itu? Jadi revolusi atau counter revolusi nih kalau kita lihat domestik politiknya, kalau pakai kerangkanya Neil Ferguson kan, apa yang ada di Amerika sekarang dari segi ekonomi politik kan dibangun oleh Roosevelt, welfare state ya. Satu perdamaian antara kapitalisme dan demokrasi lah kira-kira ya, satu keseimbangan baru. Dan metodenya kan yang orang bilang 100 hari pertama Roosevelt dengan policy advisors yang asuransi sosial, pekerjaan umum, Keynesian economics, penerapannya ya modern gitu. Nah, untuk merespon depresi. Untuk merespon depresi waktu itu kan negara dibesarkan dan sampai sekarang kan nggak pernah bisa kecil dengan berbagai kultural dan politiknya kan ada berikutnya lagi dari Lyndon Johnson tahun 60-an, Great Society, jadi kelanjutan dari welfare state, di mana sekali lagi tambahan gas bagi pemerintah, terutama pemerintah federal untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, dan kultural, dan politik. Jadi kata itu kuncinya negara dibesarkan. Dari waktu diperbesar skopnya. Jadi dalam pembiayaannya pun begitu kan. Sebelum itu kan kira-kira negara cuman secara finansial, fiskal itu 3% dari GDP. Kalau sekarang kan sudah di tingkat 20% dibanding GDP-nya ya, sehingga membesar terus. Nah, memang ada pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti Ronald Reagan, kalau di Eropa Margaret Thatcher, yang mau merevisi
atau mereformasi peran negara yang mereka anggap sudah terlalu besar dan tidak semestinya. Ya, itu kira-kira tahun 80-an, tahun 90-an. Nah, tetapi itu kan negara tidak kunjung mengecil. Ya kan? Boleh ada reaksi Reagan dan Thatcher, tapi kalau kita lihat pembiayaan negara akan tetap semakin besar. Nah, ini barangkali kata si Neil Ferguson, kalau kita lihat sudah 100 tahun welfare state, ini mungkin ini baru 3 minggu hal. Ini mungkin awal dari koreksi fundamental. Apakah dia semakin baik atau semakin buruk kita lihat ya. Tetapi koreksi fundamental dan powerful. Kalau kita lihat apa yang terjadi 3 minggu terakhir kan, ada Elon Musk yang membantu Donald Trump. Ini yang nggak ada pada Reagan. Jadi ini kira-kira Ronald Reagan dengan software. Ronald Reagan dengan software. Atau Milton Friedman dengan pendekatan Silicon Valley. Ini kan Elon Musk membawa semangat Doge itu anak-anak muda yang dia bilang ini super high IQ small government revolutionaries. Jadi anak-anak umur 19 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang dulu tidak ada di zaman Thatcher dan Reagan. Mereka yang jago-jago, jenius dalam software, dalam decoding, dari Palo Alto, dari Silicon Valley dengan prinsip move fast, break things, bergerak cepat. Udah deh, disrupsi. Bongkar dulu. Ntar kita perbaikin kalau salah. Ini kan kayak gaya Elon Musk bikin SpaceX kan, roket, Starship segala macam. Coba aja dulu. Kalau salah kita perbaiki. Kalau nggak pernah salah, gimana kita bisa perbaiki? Kira-kira kayak gitu. Move fast and break things. Semua startup yang kecil jadi besar dengan prinsip kerja yang sama. Nah, prinsip ini diterapkan dalam mengevaluasi pemerintah federal yang dibangun skalanya sejak Roosevelt 100 tahun tuh hampir ya. Sehingga barangkali makanya kata si Neil Ferguson, it might be the starting point of the counter revolution. Nah, apakah dia akan berhasil itu kan? Kemudian penilaian moralnya kan apakah ini bagus, baik dan perlu itu kan tinggal di mana Anda berdiri kan secara ideologi betul. Ya. Tetapi faktanya kan itu. This might be the beginning of something big is happening in Washington DC dan Eropa sedang melihat juga hal. Kaum konservatif, liberal, progresif di Eropa akan lihat kalau Elon Musk berhasil, sudah ada penulis Eropa yang berkata bahwa maybe Elon Musk is needed in Europe more than it is in the United States gitu loh. Barangkali Eropa lebih membutuhkan pendekatan Silicon Valley karena peran negara di Eropa lebih kontraproduktif ketimbang peran negara di Amerika sebenarnya. Nah, kembali ke pertanyaan Sahal kan, esensinya apa kira-kira yang terjadi? Kan ada aspek kulturalnya juga yang tadi. Yang khas, yang distintif apa ini? Misalnya salah satunya ini kan gejala Amerika ya, di Eropa juga lah. Secara kultural dia mau mengatakan bahwa kita kembali ke asumsi dasar equality before the law. Jangan kategorikan manusia berdasarkan apakah dia anggota ras tertentu, apakah dia laki atau perempuan. Apalagi mencampur adukan antara laki-laki dan perempuan dalam ideologi transgenderism. Itu dia bilang kembali ke kitoh, kembali ke asal Martin Luther King kan, berkata bahwa jangan nilai anak saya atau manusia itu dari sukunya, dari kulitnya, tetapi nilai dari karakternya. Nah, semangatnya anti-DEI itu kan mau itu. Makanya orang kayak Elon Musk kan setuju karena dia melihat dirinya sebagai libertarian. Dan itu filosofinya. Nah, kalau ini bisa dilakukan itu kan penyegaran. Bahwa hubungan dan kesetaraan itu penting, itu kan dasarnya. Ini kan Alexis de Tocqueville, kekuatan Amerika itu karena equality. Yang di Eropa kan ada aristokrasi jadi agak berat. Makanya ini soal D itu aspek kultural itu ya kan, D itu kan diversity, equality and inclusion. Itu kan dianggap sebagai ciri khas demokrasi dan itu yang menjadi misalnya bantuan USAID kan misalnya. Di stop dulu dia bilang. Itu kan kemudian lah
Trump ini kok malah justru memangkas elemen-elemen inklusi dalam demokrasi gitu. Ya kan kan, tuduhannya begitu. Orang Amerika nggak ngerti ngapain bikin misalnya membiayai sekian juta dolar di Serbia untuk kursus wartawan supaya jangan menulis yang menulis sensitif pada gender. Kemudian konser Sesame Street di Baghdad. Kemudian pengiriman kondom 50 juta dolar, 750 miliar ke Mozambik misalnya. Itu kan ya Elon Musk baru berkata nih konferensi pers di Oval Office bahwa yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan bantuan FEMA ya? Belum Bukan. FEMA. Oke. USAID itu tetap akan ini kan cuman awal-awal dia mau lihat dulu karena belum pernah dilihat seperti ini sepanjang sejarah revisi pemerintahan Amerika untuk lihat satu persatu apa sih yang sudah kita lakukan termasuk FEMA misalnya kan mengirim 50 juta dolar membayar hotel di New York untuk menampung kaum ilegal imigran. Apa nggak kebanyakan? Apa benar? Apa tepat? Itu kan sebagai pertanyaan ya bagus dong. Melihat kembali setelah 100 tahun pemerintah federal yang semakin membesar sudah tiba saatnya untuk ini kan kayak audit lah. Audit terbuka gitu yang dilakukan anak umur 20-an tahun, ahli software, mungkin dia pakai artificial intelligence untuk memeriksa dokumen juga. Move fast and break things. Jadi orang kaget gitu loh. Betul. Biasanya pemerintah ini kan jalannya sekali ada aturan susah ya kayak kita lah. Jadi karena terlalu banyak aturan tumpang tindih, pembiayaan tumpang tindih, selain pemborosan juga minta izin sampai 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun nggak selesai-selesai. Nah, anak-anak muda dari Palo Alto ini, Silicon Valley bilang, bentar kita lihat dulu. Jangan-jangan ngawur semua ini, elemen-elemen utamanya. Dan it's good. Siapa yang nggak mau seperti itu? Memang pertanyaannya tadi, apakah inisiatif eksekutif? Ini kan trias politika. Kongres kan sudah menetapkan anggaran, the power of the purse. Kekuasaan anggaran Kongres. Tapi kan Trump bilang pelaksanaan kan eksekutif. Menteri Keuangan, Treasury ini kan anak buahnya presiden. Kalau saya bilang tunda dulu pembayaran itu within my power. Nah ini berdebat. Ini konstitusi Executive dan order itu kayak mungkin kepres gitu kali ya. Perpres. Iya. Iya kan? Tapi Ini itu betul-betul murni inisiatif dari eksekutif. ya, gitu ini ya. perdebatan yang sehat. Karena kan konstitusi yang diciptakan 200 tahun sebelumnya kan from time to time harus ada reinterpretasi memang. Jadi tetap dalam kerangka trias politika, tetapi Washington kan kaget. Dan dunia mengikuti karena kan kita juga di sini juga sama kan ada elemen trias politika. Jadi kita lihat bahwa sekali lagi apakah dia bagus di ujungnya apa enggak itu kita lihat kan masih berjalan baru 3 minggu tergantung di ideologi mana Anda berdiri. Tetapi apakah ini bibit dari sesuatu yang fundamental? Saya kira ya. Orang seperti Elon Musk kan tidak pernah gagal dalam hidupnya dalam soal engineering teknologi ya. Dia melawan yang besar-besar. Nah, barangkali orang bilang, ada orang temannya Elon Musk, Peter Thiel berkata, never bet against Elon. Nah, kira-kira dalam dunia perusahaan dan teknologi dia membuktikan dia nggak pernah gagal. Mungkin orang bilang dalam pemerintahan federal, politik dia akan gagal. Mungkin. Tapi sejauh ini yang kita lihat adalah momentum yang besar dan dukungan yang cukup luas dari masyarakat Amerika. Kira-kira gitu Al. Nah itu Cel, soal tadi kan Celi menyebut pernyataan Elon Musk soal super high IQ dengan small government. Small government revolutionaries. Small government revolutionaries. Ini kan sebenarnya spirit Republik ya. Soal Makanya small government. di posting Elon Musk di X itu, kalau lihat hari-hari ini kan dia banyak memunculkan di post dia itu Milton Friedman. Dia banyak memunculkan, walaupun ya beberapa orang yang saya hormati sekali sebagai ekonom, Larry Summers misalnya, atau Robert Rubin nulis di New York Times untuk mengingatkan dan mengkritik. Ini jangan-jangan salah jalan. Tapi itu kan, dan bahkan Elon Musk dan Lawrence Summers di Twitter bercakap-cakap, ada conversation antara mereka berdua. Bagi saya ini bagus banget buat Amerika. Ada orang yang jenius dalam ilmu ekonomi, Larry Summers ya. Dia dari kiri kanan orang tua dan pamannya itu pemenang Nobel semua kalau Larry Summers. Tetapi dia berdialog langsung dengan orang yang juga brilian dalam soal teknologi dan ilmu artificial intelligence, mobil listrik. Elon Musk dan Larry Summers berbicara
di X itu bagi saya itu kekayaan dan kekuatan demokrasi Amerika. Mudah-mudahan hal yang bagus, dan dua-duanya bersikap terbuka. Mudah-mudahan hal yang bagus akan terjadi dari hal seperti ini. Mudah-mudahan ini harapan dari Nusantara. Jadi kalau dirumuskan dengan secara lebih singkat sesuatu yang besar terjadi dalam 3 minggu ini dalam pemerintahan Trump itu terkait dengan apakah ini revolusi atau counter revolusi itu dari tadinya welfare state, kemudian Roosevelt dan itu berlanjut sampai kemudian ada the Dodge ini kombinasi maut antara Trump dengan kombinasi Elon Musk. maut itu kata-kata bagus. Itu kombinasi maut. Orang paling berkuasa secara politik dan orang paling kaya secara ekonomi. Dua orang nih bertemu. Betul. Dan teknologi tadi super high IQ, small government revolutionaries. Betul. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Jal soal itu? Jadi ya pada intinya kan setelah 1 abad Roosevelt kan welfare state, sekarang kan akibatnya adalah birokrasi yang terlalu membesar relatif terhadap masyarakat. Nah, Elon Musk kan berkata bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikan birokrasi, kan kita mau demokrasi, demos kratein kan, rakyat yang memerintah. Tapi kalau kita nggak mengendalikan federal government birokrasi, maka kita akan dipimpin oleh birokrasi, biro, kantor, office nih. Jadi bukan demokrasi, tapi birokrasi gitu loh. Nah, ini dia bilang kita harus coba. Makanya dia coba dengan cara baru kan, cara Silicon Valley, small government revolutionary, super high IQ. Anak-anak muda bukan birokrat, bukan politisi yang dipilih rakyat. Tetapi ini kaum teknokrat muda, ahli-ahli teknologi yang kemudian datang dengan cara mereka untuk membawa perubahan. Mudah-mudahan berhasil. Kan intinya buat pemerintah Amerika sekarang kan misalnya defisitnya 2 triliun. Ya kan dolar gitu. Nah, itu kan 6% dari GDP. Kalau kita kan misalnya kita anggap batas yang wajar itu 3% lah, jangan lebih dari 3%. Kalau krisis kayak misalnya ada COVID kita kembangkan sampai 6%. Itu biasanya rule of thumb-nya dalam fiscal management. Ini kan Amerika terus-terus 6% misalnya gitu. Nah, apakah tidak bisa dikurangin? Penduduk Amerika makin tua nih, walaupun pertumbuhan ekonominya paling bagus di antara negara maju, tapi orang seperti Elon Musk dan didukung oleh Trump berkata bahwa there must be something fundamental yang harus kita ubah. Belum lagi perilaku birokrasinya dengan regulasinya. Ini kan baru tahap penganggarannya nih hal yang diperiksa. Nanti dia akan masuk kepada regulasinya. Yang Elon Musk bilang, kalau regulasi itu tidak dikurangi, at some point kalau tambah terus dari presiden ke presiden, nggak pernah kurang loh birokrasi itu, aturannya. Lama-lama kita nggak bisa bergerak, bernafas pun harus minta izin. Mau bikin apa saja harus minta izin, harus ada lisensi, harus ada surat keputusan teknis pemerintah bahwa ini boleh. Dan lama-lama kita nggak bisa kreatif. Poinnya benar hal. Poin itu poin kaum libertarian atau kaum liberal klasik yang saya kira punya kandungan universal dari segi benar dalam mengatur masyarakat. Nah, tinggal apakah dalam konteks masyarakat modern sekarang, kan misalnya 2/3 dari pembiayaan negara kan untuk asuransi, untuk kesehatan, orang tua, penduduk menua kan makin gede tuh yang dibiayain. Orang juga hidup makin lama kan, kalau dulu cuman 40 tahun, malah 100 tahun lalu 30 tahun batas kehidupan tertinggi rata-rata gitu. Sekarang kan 80 tahun. Henry Kissinger meninggal 101 tahun. 95 tahun dia masih nulis. Jadi pembiayaannya kan bengkak secara natural. Nah, orang seperti Elon Musk ini pengen cari cara, ya sekarang awal baru tinggal minggu pertama. Kalau menurut saya beruntung banget rakyat Amerika. Ada orang jenius yang sukses terbukti berhasil dalam dunia teknologi tinggi. Sekarang mau untungnya apa kan? Ini kata Trump juga, untungnya apa sih orang kayak Elon Musk mau gitu-gituan? Kalau mau korupsi, mau ngambil uang rakyat ya nggak, dia sudah punya 7.000 triliun kok hal. Kalau mau sibuk, dia udah sibuk kok bikin roket, bikin mobil listrik, bikin artificial intelligence. Bahwa dia masih mau pusing, bahwa anak-anak muda super high IQ, small government revolutionaries untuk meriksa duit di Departemen Keuangan, untuk meriksa anggaran di Departemen Pertahanan, Pentagon, yang
selain Social Security dan Medicaid itu yang paling gede kan anggarannya, 800 miliar US dollar. Ya masih bagus. Syukur banget tuh, terima kasih orang Amerika mestinya kepada Elon Musk. Masih mau capek-capek kalau banyak orang kaya lain bilang gue mau liburan aja beli pesawat. Dia bisa beli 100 pesawat pribadi. Dia bisa beli 100 yacht yang terbesar. Dia bisa hidup enak-enakan, nggak pedulian. Bahwa dia mau peduli, dia mau ikut. Bagaimana sih Milton Friedman kalau dikasih software? Bagaimana sih Ronald Reagan kalau dikasih pendekatan Silicon Valley? Nah, mudah-mudahan dia berhasil. Belum tentu loh Hal, tapi bibitnya 3 minggu, kelihatannya ada angin baru yang tergantung di mana Anda berdiri. Ada yang Partai Demokrat, politisinya udah demo aja tuh sekarang di Washington, nuduh-nuduh Elon Musk. Tapi Elon Musk santai aja, konferensi pers bawa anaknya, ya kan dia jawab pertanyaan soal demokrasi dan birokrasi sambil memanggul anaknya Little X, dan anaknya lucu banget nih, narik-narik kupingnya. Jadi dia bicara soal persoalan terpenting di dunia ini buat humanity, tapi anaknya si Little X ini di pundaknya, narik telinganya. Terus dia berhenti sebentar, dia bilang, I'm sorry, my little ex is chasing my ears. Nah, itu bukan cuma teater. Itu teater yang menyenangkan lah yang melihat seperti itu, ya. Tetapi ada substansi itu yang barangkali fundamental. Nah ini yang kata sejarawan, history is in the making.